Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya untuk materi matematika pada jenjang SMP. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai bangun ruang sisi datar. Kali ini kita akan belajar mengenai limas. Jadi tujuan di video pembelajaran kali ini yang pertama adalah kita dapat memahami apa itu limas. Kemudian kita dapat menentukan panjang kerangka untuk membuat limas. Kemudian kita dapat menentukan luas permukaan limas. Dan yang terakhir kita dapat menentukan volume limas. Kita masuk ke pengertian limas. Jadi limas itu adalah bangun ruang sisi datar yang alasnya berbentuk segitiga atau lebih, dan sisi atau bidang tegaknya itu berbentuk segitiga yang salah satu titik sudutnya itu bertemu di satu titik. Jadi limas bisa digambarkan seperti ini ya. Kalau limas segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga, limas segi empat berarti alasnya berbentuk segi empat, limas segi lima itu alasnya berbentuk segi lima, limas segi enam alasnya berbentuk segi enam, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat perbedaan limas dan prisma, kalau prisma kemarin bidang tegaknya itu berupa persegi atau persegi panjang, tetapi untuk limas itu bidang tegaknya berupa segitiga. Kemudian salah satu titik sudutnya bertemu di satu titik, itu maksudnya di sini ya. Jadi di satu titik ini, kemudian di sini, kemudian di sini, ataupun di sini. Nah, titik ini nanti disebut sebagai titik puncak. Kemudian kita masuk ke materi unsur-unsur limas. Hampir sama seperti materi kubus, balok, dan prisma kemarin. Untuk limas itu unsur-unsurnya juga sama ya. Ada yang disebut sebagai sisi atau bidang limas. Sisi atau bidang limas itu dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut sebagai bidang alas atau yang disebut sebagai bidang tegak. Jadi dari gambar tersebut kita tahu ya bahwa sisi bidang alasnya ini adalah yang bawah ini, ABCD. Kemudian untuk bidang tegaknya itu berupa segitiga, yaitu untuk gambar ini TAB, TBC, TCD, dan TAD. Kemudian yang kedua ada rusuk limas. Rusuk limas juga dibagi menjadi dua macam ya. Ada yang disebut sebagai rusuk alas dan rusuk tegak. Rusuk alas berarti tempatnya garis-garis yang ada di alas ini A, B, B, C, C, D, D, A. Kemudian untuk rusuk tegaknya berarti garis yang segitiga ini, TA, TB, TC, dan TD. Kemudian unsur berikutnya adalah titik sudut. Titik sudut pada gambar ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik T. Untuk jumlah sisi, rusuk ataupun titik sudut pada setiap limas itu tergantung pada alas limasnya ya. Jadi untuk limas segi N itu bisa dirumuskan seperti ini. Jadi memiliki N plus 1 sisi. Kenapa tambah 1? Karena itu ditambah bidang alasnya ya. Kemudian memiliki 2N rusuk. 2N ini artinya adalah 2 kali N. Kenapa 2 kali N? Karena itu terdiri dari rusuk alas dan rusuk tegaknya. Kemudian memiliki N plus 1 titik sudut. Kenapa tambah 1? Karena ada titik puncaknya. Dan memiliki N sisi atau bidang tegak yang berbentuk segitiga. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, dan sisi tegak dalam limas segi 5. Jadi jawab, kalau kita gambar limas segi 5 maka gambarnya seperti ini ya. Karena segi 5 berarti N-nya 5. Jadi memiliki 5 tambah 1 sisi berarti 5 tambah 1 kan 6. Berarti untuk limas segi 5 memiliki 6 sisi. Kemudian untuk rusuknya berarti 2 kali 5 berarti memiliki 10 rusuk. Kemudian untuk titik sudutnya berarti 5 tambah 1 ya, berarti memiliki 6 titik sudut. Ini kan A, B, C, D, E. Kemudian ada T nya. Kemudian untuk bidang tegaknya juga memiliki 5 sisi tegak. Kemudian kita lanjut ke materi menentukan panjang kerangka untuk membuat limas. Jadi menentukan panjang kerangka limas itu artinya kita mencari panjang total jumlah seluruh rusuk limas. Nah, sama seperti prisma, untuk limas ini juga tidak ada rumus pastinya. Jadi dihitung atau dijumlahkan satu per satu. Contohnya seperti ini. Diketahui limas segi 4 beraturan TABCD, kemudian alasnya berbentuk persegi ya, ukurannya 15 cm 15 cm. Kemudian untuk rusuk tegaknya TA, TB, TC, TD ini sama semua. Ini ukurannya 19 cm. Kemudian pertanyaannya, maka berapa panjang kawat minimal yang diperlukan untuk membuat sebuah kerangka limas seperti gambar tersebut? Maka kita tinggal jumlahkan ya semua rusuknya. Jadi jawab, kita cari dulu untuk rusuk alasnya. Jadi 15 15 ini. Kita jumlahkan semua 15 15.
kemudian DC-nya kan 15, DA-nya juga 15, diperoleh 60 cm. Kemudian kita jumlahkan untuk rusuk tegaknya, berarti yang TA tambah TB tambah TC tambah TD, dan untuk soal ini semuanya sama ya, ukurannya 19, maka diperoleh hasilnya 76 cm. Setelah itu kita tinggal jumlahkan, maka panjang kerangka minimal untuk membuat limas ini adalah 60 tambah 76, hasilnya adalah 136 cm. Kita lanjut ke materi luas permukaan limas. Menentukan luas permukaan limas artinya kita menghitung jumlah luas seluruh permukaan pada bangun limas tersebut. Jadi contohnya misal limas segitiga, kalau kita buat jaring-jaring limasnya maka menjadi seperti ini ya. Ya udah, untuk luas permukaan kita jumlahkan luas yang pertama tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4. Kemudian untuk limas segi 4, jadi kita jumlahkan aja luas yang pertama, kedua, tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kemudian untuk limas segi 6, kita jumlahkan aja luas pertama 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk limas ini sebenarnya juga tidak ada rumus pastinya, karena kita tinggal menghitung luasnya masing-masing sisi dari limas tersebut. Jadi secara umum untuk luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi-sisi tegaknya. Jadi luas alasnya berapa kita hitung dulu, kemudian kita hitung jumlah luas sisi tegaknya yang berbentuk segitiga itu. Nah, supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini, diketahui ya, limas persegi ya, ini limas segi 4. Di sini alasnya berbentuk persegi PGRS, ukurannya 18 cm, kemudian tinggi limasnya TO nya ini ya, tinggi limas 12 cm. Pertanyaannya adalah tentukan luas permukaan limas. Jadi langkah yang harus kita lakukan, kita menghitung luas alasnya terlebih dahulu ya. Alasnya berbentuk persegi, berarti tinggal 18 kali 18, maka luas alasnya diperoleh 324 cm persegi. Kemudian kita mencari untuk luas sisi tegaknya ya. Jadi kita mencari sisi tegaknya, misal ini segitiga TGR nya kan luasnya adalah setengah kali GR kali TB. Jadi alas kali tinggi kemudian dikali setengah. Nah, permasalahannya adalah kita belum tahu nih nilai TB nya. Jadi kita cari dulu untuk nilai TB nya dengan menggunakan Pythagoras. Kalau kita lihat untuk segitiga TOB ini siku-siku ya, siku-siku di O. Bisa bayanginnya ya. Jadi TOB ini siku-siku di O. Kemudian kita cari dengan Pythagoras ya. TO di sini kan siku-siku, TOB siku-sikunya di O, di sini 12 cm, kemudian OB-nya itu 9 cm, itu diperoleh dari 18 kemudian dibagi 2. Jadi di sini adalah 9 cm. Jadi diperoleh TB-nya itu adalah 12 kuadrat tambah 9 kuadrat, kemudian 144 tambah 81, kemudian diperoleh 225, kemudian diakar hasilnya ketemu TB-nya 15 cm. Setelah kita menemukan hasil TB-nya 15 cm, maka kita bisa hitung ya untuk mencari luas segitiga TGR-nya ini. Jadi TB-nya 15, kemudian GR-nya ini adalah 18 di sini ya, GR. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus luas segitiganya, jadi setengah kali 18 kali 15. Diperoleh hasilnya adalah 135 cm persegi. Setelah kita peroleh nilai sisi tegaknya, luas sisi tegaknya, kemudian alasnya juga kita sudah tahu. Kemudian kita lihat ya untuk sisi tegaknya itu bentuknya sama semua ya, maka kita bisa hitung ya luas permukaan limasnya diperoleh seperti ini. Luas alas ditambah luas jumlah sisi tegaknya. Luas alasnya tadi 324, kemudian untuk sisi tegaknya karena sama semua, karena berbentuk persegi ya bidang alasnya, jadi segitiganya ini ukurannya sama semua, maka kita bisa hitung 135 nya ini karena ada 4, maka 4 kali 135, kemudian diperoleh 324 ditambah 540, kemudian hasil akhirnya adalah 864 cm persegi. Next, kita masuk ke materi menentukan volume limas. Untuk menentukan volume limas artinya kita menentukan isi bangun ruang limas tersebut. Jadi untuk limas itu dapat dirumuskan seperti ini ya volumenya, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi perbedaan dengan prisma, kalau prisma kemarin adalah luas alas kali tinggi, kalau untuk limas ini ada 1/3-nya. Dan komponen yang harus kita cari adalah luas alasnya. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini, sama seperti tadi ya bangunnya, cuman pertanyaannya adalah tentukan volume limas. Maka jawab langkah yang harus kita lakukan sebelum kita mencari volume,
kita hitung terlebih dahulu luas alasnya. Jadi luas alasnya limas berapa? Kalau kita lihat PGRS ini persegi, berarti luas alasnya adalah 18 kali 18, diperoleh hasilnya 324 cm persegi. Kemudian kita masuk ke rumus volume limas, rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi limasnya. Jadi sepertiga, luas alasnya 324, tinggi limasnya 12, maka diperoleh hasilnya 1296 cm kubik. Cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Sampai jumpa.